Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel kita guys, Komikpedia Channel. Nah, hari ini kita sedikit berbeda ya guys ya. Kita mau review komik yang lagi booming, yaitu One Piece. Jadi oh ya, saya lupa, untuk teman-teman yang mau like dan subscribe dan komen, silahkan kunjungi Tokopedia saya, Nanak Alfshop, di Komikpedia Channel maksud saya, agar video ini tetap eksis di YouTube. Terima kasih. Dan juga kalau mau beli komik One Piece ini, bisa kunjungi Nanak Alfshop Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih. Nah, hari ini guys, kita mau review ya, One Piece 1 sampai 5. Banyak sih yang nanya-nanya, Mas kok hanya unboxing, sekali-kali dong minta review. Nah, kebetulan karena saya penggemar One Piece ya dari kecil ya. Kalau ditanya komik mana yang pertama kali saya dapat, saya jawab One Piece. Karena ini One Piece ini ceritanya bagus, kompleks, dan sampai sekarang itu sudah 20 tahun belum tamat. Nah, pengarangnya pun sendiri Eiichiro Oda, dia mangaka asli Jepang, dan dia hanya menerbitkan satu komik ini saja. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu apa itu One Piece. Jadi One Piece ini dia itu diperankan oleh seorang manusia. Ini namanya Monkey D. Luffy. Dia panggilannya Luffy. Jadi dia itu seorang manusia. Dia itu memakan buah iblis Gomu-Gomu. Jadi yang membuat dia itu mempunyai kekuatan super ya berasal dari buah Gomu-Gomu tersebut. Nah, kita lihat, kita cek ini panel pertama ya guys ya. Nah, ini Seng ini yang memberi Luffy ini topi jerami, dan Seng ini yang mengajaknya untuk menjadi bajak laut. Jadi pertama kali si Luffy ketemu ini ya ketemu Seng ini. Nah, saya akan perlihatkan. Nah, ini waktu dia makan buah iblis Gomu-Gomu. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum tahu konsep One Piece itu, dia itu memakai buah iblis. Jadi buah iblis ini semacam buah setan atau buah keramat yang memungkinkan pengguna tersebut mempunyai kekuatan khusus ya. Jadi untuk sementara ini kita bahas Luffy dulu. Jadi Luffy ini punya kekuatan khusus, yaitu manusia karet. Jadi dia bisa melar seperti karet. Tuh. Nah, di volume pertama ini kita memperlihatkan ketemunya si Luffy sama Seng ya. Nah, ini waktu dia sudah mendapat kekuatan buah iblis, dia melar seperti karet. Nah, ini dia melar seperti karet. Nah, di sini ada perompak gunung, ini namanya saya lupa namanya. Di sini ada namanya. Bentar. Nah, jadi si orang ini dia itu membuat ribut dengan Seng karena dia itu nggak tahu kalau Seng ini beruran besar. Tuh. Nah, di sini dihajar sama Seng, Luffy dihajar ini. Nah, dari cerita awal inilah dia bermula. Dia itu ingin bergabung bersama bajak laut Seng, tapi karena dia itu terlalu muda, dia ditolak sama Seng di sini. Dan dia memutuskan agar memberikan topi jeraminya yang akan dipakai Luffy di umurnya yang ke-17 tahun, dan dia akan berlayar mencari teman sendiri. Nah, ini waktu dia jatuh ke laut ya, karena buah iblis ini nggak bisa berenang. Jadi dia harus diselamatkan oleh seseorang, yaitu Seng. Karena ini juga tangan kirinya dia itu hilang. Nih, dia menggunakan haki Hosoku. Jadi konsep haki ini adalah kekuatan misterius. Nanti kita akan bahas di volume 60-an ke atas. Nah, ini waktu diberikan topi jerami. Nah, kita lanjut ya. Ini waktu umur 17 tahun dan dia siap untuk mengarungi samudra. Di sini dia ketemu dengan teman pertamanya, yaitu Roronoa Zoro. Ini waktu ketemu, ini waktu ada di tong. Jadi dia tuh masuk ke tong dan muncul di kapal Alvida. Nah, ini
di kapal Alvida. Terus ketemu Cobi ini besok ini akan jadi musuh Luffy. Mungkin besok terakhir di endingnya ini Cobi ini akan membantu Luffy dalam melawan salah satu musuh besar, karena untuk sampai sekarang belum tahu musuhnya siapa ya, dari Oda sendiri belum memberikan jawaban. Nah, ini melawan Alvida, sekali pukul ini jatuh Alvida. Setelah itu mereka berdua pun berlayar mencari Zoro. Nah, ini waktu ketemu Zoro ya. Di sini ada beberapa percakapan. Ini ketemu Helmeppo. Terus di sini melawan si Luffy dan Zoro melawan Captain Morgan. Ini Captain Morgan. Dan akhirnya Luffy dan Zoro pun berteman. Nah, kita agak cepat ya. Nah, sebentar. Ini waktu mengalahkan Captain Morgan. Kita agak cepat. Nah, ini Captain Morgan. Setelah endingnya di volume 1 ini si Cobi dan si Helmeppo, mereka berdua ingin menjadi angkatan laut. Nah, ini dipukul karena biar si orangnya ini saya lupa namanya, biar nggak tahu karena mereka ini berdua ini berteman. Nah, dari sini selesai. Si Luffy sama Zoro pergi, si Cobi, aku kelak akan menjadi perwira angkatan laut ini bersama Helmeppo. Nah, kita lanjutkan saja ya. Untuk volume 1 agak cepat, kita ke volume 2. Nah, ini di volume 2 ini kita mulai masuk ke Nami. Nah, di sini ketemu Nami ya, tapi di sini konsepnya ini belum berteman. Ini hanya sekedar ketemu. Nah, di sini ketemu musuh besarnya yaitu si Bagi. Nah, ketemu si Bagi. Ini Bagi nih. Ini Bagi ini juga punya kekuatan buah iblis. Namanya bara-bara kalau nggak salah. Jadi dia itu bisa melepaskan seluruh anggota tubuhnya menjadi kepingan-kepingan. Jadi ini nggak mempan sama pedang nih. Nah, ini ketemu Nami. Kita akan cepat ya. ini waktu di kota. Nah, di sini Nami ini ternyata punya niat jelek kawan. Dia ingin menculik Luffy dan menyerahkannya kepada komandan Bagi agar dia mendapatkan uang. Tapi dia itu ketahuan. Nah, waktu pertama kali sebelum singgah ke pulau ini, si Luffy ini kan naik sebuah burung. Si Zoro ini bingung. Dia ini mencari Luffy ini di mana. Nah, ini waktu ketemu di sirkusnya si Bagi. Ada Nami juga. Ini Luffy dikurung karena ini Luffy ini ditipu oleh si Nami ini. Nah, ini lucu ini. Ini kita ada peluru. Ditembak sekali tembak hancur. Si Bagi ini nggak tahu kalau Luffy ini punya kekuatan manusia karet. Nah, nanti kita agak teruskan. Nah, sebenarnya si Nami ini juga masih punya hati dia ini. Kenapa? Karena di sini dia itu juga nggak kepengen kalau Luffy ini mati. Karena saya tahu setelah membaca komik ini, Nami punya perasaan kalau suatu saat si Luffy ini bisa membantu. Nanti di chapter 9 sama 10, di volume 9 sama 10. Nah, di sini ternyata Nami pun memihak si Luffy dan ketemu si Zoro. Ini terlibat pertempuran mereka. Nah, di sini tahu kalau si Bagi ini punya kekuatan buah bara-bara. Nah, ini dia nggak kuat ditebas ini tubuhnya ini bisa menjadi potongan-potongan. Nah, seperti dia tidak mati, dia akan hidup lagi dan akan menusuk Zoro nanti. Nah, ini dia menusuk Zoro. Dari sini Zoro mendapatkan luka berat di sini. Nah, dia nggak tahu itulah nama buah iblis yang kumakan. Aku adalah manusia bara-bara. Tidak ada yang bisa memisahkan tubuhku. Nah, ini di sini Luffy mengajak hidung besar. Dia itu bilang hidung besar. Nah, di sini, ini waktu mengarahkan meriamnya kembali. Nah, ini ditembak. Kita agak cepat ya. Ini Luffy dibawa oleh Zoro kabur. Nah, ini waktu ketemu Mochi.
Jadi si Bagi ini punya dua anak buah yang namanya Mochi yang menunggangi singa, sama Kabaji yang menunggangi sepeda roda satu. Nah, ini ketemu Pak Wali Kota. Nah, kita terus ke cepat. Nah, ini si Mochi. Nah, ini sudah bebas Luffy. Nanti kalau nggak salah ini dihajar ini. Nah, kita agak terus ya, agak cepet ya. Nah, ini waktu Luffy melawan Mochi. Ini dihajar ini Mochi ini. Intinya Mochi ini dihajar sama Luffy. Nah, ini yang waktu rumahnya si anjing ini terbakar. Nah, kita lihatkan satu momen lucu ya. Sebentar. Nah, ini waktu ditembak sama si Bagi. Nah, ini dia. Ini sudah bentrok antara Bagi versus Luffy, Zoro, dan Nami. Nah, ini wali kotanya mengganggu. Nah, ini Cabaji, si ahli akrobat anggota kedua komplotan Bagi, kepala staf. Nah, terus di sini, nah ini waktu nembak menggunakan peluru spesial. Nah, di sini sesuai perjanjian aku datang untuk menghajarmu. Ini waktu bentrok dengan si siapa badut tadi namanya, saya lupa. Bagi. Nah, tembak dia dengan peluru spesial Bagi. Nah, ini kawan yang bagus kawan. Jadi dia menembak. Nah, bodoh, kenapa kau bilang begitu? Luffy, cepat lari, bisa-bisa kau meledak. Benda itu tidak ada pengaruhnya bagiku. Nah, jadi dia tuh melar, bedanya itu melar seperti balon. Dan akhirnya kembali ke pasukan Bagi dan kawan-kawan. Si Nami bingung, siapa kau sebenarnya? Nah, di sini bentrok dan intinya si Zoro melawan Cabaji. Nanti Zoro menang dan Luffy melawan si Bagi, dan si Luffy pun juga menang. Ya, kita akan cepat. Next, kita ke volume 3 guys. Nah, hal yang tak dapat dipungkiri ini waktu ini masih lawan si siapa, Bagi. Ternyata Bagi ini temannya Seng tadi yang ada di awal tadi. Kita agak cepat ya. Intinya nanti Luffy menang lawan Bagi. Nah, dan di sini Nami mencuri hartanya si Bagi ini. Nah, terus kita terus. Nah, ini kalau nggak salah nanti si Bagi ini dilempar keluar pulau. Nah, ini menang. Nah, ini udah menang dah. Nah, ini seluruh penduduk kota dan wali kota pun berterima kasih. Nah, di sini kita ke pulau terpencil ya. Di sini kita ketemu seseorang yang terjebak dalam tong. Nah, ini juga enggak. Nah, ini Gaimon, enggak terlalu penting ya ini ya. Kita lanjut aja. Setelah itu kita ketemu Usop. Nah, ini Usop ini. Pemuda dari desa namanya Usop. Kalau nggak salah namanya Pulau Sirup. Di sini juga ada musuh besar namanya Kapten Kuro. Jadi dia itu kalau seperti X-Men. Kuro ini ada 3 bajak laut. Nah, jadi Usop ini guys ya, diceritakan ketemu Usop ini, dia ini seorang pembohong. Nggak ada penduduk desa yang percaya sama Usop ini. Nah, ini terus. Ini masih intinya ya, ini masih percakapan biasa sama Usop. Nah, jadi detailnya ya teman-teman bisa nanti beli sendiri ya. Nah, di sini setelah bercakap-cakap, nah ini namanya Kurohador. Jadi ini nanti yang menjadi musuh Luffy. Jadi yang saya bilang tadi, yang saya mirip dengan X-Men ya, ini punya cakar. Terus jadi si Kurohador ini bekerja pada seorang gadis yang kaya yang namanya Kaya. Dia seorang yang kaya raya namanya Kaya. Dia seorang petugas medis. Nah, jadi si Usop ini naksir sama si Kaya ini. Nah, ini ketemu. Nah, ini pukul ini.
Nah, 800 dusta. Nah, ini terus. Nah, ini namanya Jango. Jango ini adalah anak buahnya si Kurohador tadi. Nah, Jango dia ahli hipnotis. Nah, ini Yasop. Yasop ini adalah salah satu penembak jitu di kapalnya Seng. Yasop ini adalah ayahnya Usop, rencana Kapten Kuro. Nih, jadi ini si Kapten Kuro ini bertemu dengan Jango di salah satu lembah, dan kebetulan waktu itu si Usop nguping sama si Luffy ini. Si Usop nguping. Nah, intinya guys, intinya ya, saya nggak bisa ceritakan detailnya. Intinya nanti mereka berdua ini melapor. Si Usop melapor kepada penduduk desa karena si Usop ini sering bohong, jadi dia nggak ada yang mempercayainya. Akhirnya saya tutup ya. Akhirnya karena di desa Sirup itu gunung ya, ada gunung. Jadi pinggir utara sama selatannya itu lembah. Jadi salah satu caranya adalah menghadang kapal kelompok Kuro ini di salah satu lembah. Itu ceritanya. Jadi mereka kalau nggak salah ya, jadi menghadangnya di utara. Ternyata keliru, Kapten Kurohador ini di selatan. Nah, setelah mereka bentrok, langsung guys ya, setelah mereka bentrok lah, ini menghadangnya di utara, nggak taunya ada di selatan. Ini udah mulai bentrok, ini udah mulai bentrok. Nah ini namanya Kuro. Kuro ini menunggu si pasukan Jango tadi yang mendarat di pelabuhan selatan. Akhirnya si Luffy pun tahu. Nah, ini akhirnya bertarung di pelabuhan selatan. Nah, di sini bertarung semuanya. Ini intinya Zoro lawan Jango. Bukan. Zoro ini lawan dua bersaudara ini. Nah, ini namanya Sam dan Buci. Ini kuat ini. Kalau dihipnotis kuat ini dua orang ini. Dan Luffy melawan Kuro. Nah, di sini nanti saya percepat ya. Nah, di sini nanti si Luffy bisa mengalahkan Kuro dan si Zoro bisa mengalahkan dua pengikutnya tadi. Dan akhirnya setelah ini dia bercerita kepada Kaya, dan si Kaya pun mengerti karena Usop ini jujur kalau ada pemberontak. Akhirnya apa? Akhirnya si Kaya ini percaya dan memberikannya kapal namanya Mary. Akhirnya kapal pertama Luffy itu dinamakan Going Merry. Setelah ini Kaya. Jadi Kaya itu sebelum pertarungan selesai, Kaya ini melihat sendiri kalau ada bentrokan bersama 3 orang anak ini. Tapi anehnya guys, setelah pertarungan ini si anak-anak ini dan si Kaya ini nggak boleh cerita sama penduduk desa. Jadi intinya penduduk desa ini juga nggak tahu kalau ada pemberontak di pantai selatan. Nah, ini yang lawan Kuro. Kita lanjut ya. Kuro si bajak laut. Terus, nah Kuro ini dulunya ini dia itu bajak laut. Tapi karena bosan dia itu pensiun. Ini ceritanya bajak laut pensiun. Nah, ini punya cakar. Mirip X-Men. Ini kalau nggak salah namanya Tamenegi. Saya lupa yang dua namanya. Nah, ini kita terus. Nah, ini masih lawan Kuro guys. Nah, ini waktu selesai. Kapten Usop, apa yang kau katakan? Oh, kalian sudah datang dalam pertemuan dengan bajak laut Kuroneko. Kalian telah bertarung dengan sangat baik. Menurutku itu adalah pertempuran hebat dan tidak akan merusak nama kelompok kita. Sebagai kapten aku merasa sangat bangga. Jadi setelah pertempuran ini Kapten Usop pun pensiun di sini. Dari bajak lautnya bersama 3 anak kecil ini dibubarkan. Dan akhirnya Usop bergabung sama Luffy. Nah, ini dibubarkan. Mulai hari ini kelompok bajak laut Usop dibubarkan. Nah, ini kok bisa ya kemasukan duri segini besar. Nah, ini waktu bertemu Kaya. Nah, di sini ceritanya dimulai guys. Di sini ada ini Usop mau ikut dengan Luffy nah, ini namanya Going Merry. Ini kapal pertama Luffy ini. Oke, lanjut ya, agak cepat ya. Nah, ini waktu ketemu Usop.
Dan di sini, nah ini waktu ketemu dengan, nah ini dua orang ini saya lupa namanya ini. Jadi dua orang, nah Yosaku sama Joni. Nah di sini nanti dia akan mengarahkan kapal si Going Merry ini menuju ke Baratai. Baratai ini tempat bertemunya dengan si Sanji. Nah ini kapten angkatan laut full body si tinju besi ini nanti dihajar sama Sanji. Jadi Baratai ini restoran terapung. Nah restoran terapung yang dibawa oleh Sanji. Sanji nanti akan jadi kru Luffy selanjutnya. Jadi krunya sementara ini adalah Zoro, Nami sama Usopp. Tapi Nami nanti memberontak. Nah ini kita nanti lanjut ke volume 6. Dah guys, cukup sekian ya reviewnya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita nanti ke part 2 volume 6 sampai 10. Jadi teman-teman ya jangan sampai lupa untuk nonton video saya di unboxing sama review. Jadi reviewnya sementara saya fokuskan ke One Piece ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.